Matur nuwun, Pak. Nggih. Baik, saya memilih topik Site Characterization of Bandung Lacustrin and its Impact on Construction. Mohon izin saya menggunakan tayangan dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Untuk tulisan ini saya dibantu oleh beberapa mantan mahasiswa saya, baik mahasiswa S2 maupun S3. Yang menarik adalah mengapa saya tertarik dengan topik ini, karena pada saat ini boleh dikatakan Bandung melakukan seperti upaya besar-besaran ya untuk memindahkan kesibukan kota Bandung ini ke arah selatan, khususnya adalah daerah Gede Bage. Bahkan di dalam rencana pemerintah kota, mereka menginginkan bahwa pemerintah kota itu nanti dipusatkan di daerah selatan. Jadi dengan demikian akan terjadi suatu kegiatan pembangunan besar-besaran, karena termasuk di dalamnya juga LRT dan kereta api cepat itu akan berada di sana. Jadi itulah hal menarik yang dapat saya sampaikan, dan dari situ maka memang banyak data muncul. Ini merupakan data-data yang layak untuk kita simak bersama. Baik, ini kira-kira outline presentasi yang saya ingin sampaikan. Pertama, saya ingin mengenalkan latar belakangnya, mungkin sedikit penjelasan mengenai Kota Bandung. Kemudian saya akan membahas tentang geologi, juga adanya bahwa Bandung itu dulunya adalah berasal dari dua danau ya, dua danau yang besar, dan proses soil formation-nya seperti apa. Nah, ternyata proses pembentukan tanah ini menimbulkan suatu sifat-sifat yang sangat unik pada Bandung Lacustrin ini. Kalau dulu kita sering mendengar San Francisco Bay Mud, lalu mendengar Bangkok Clay, mendengar banyak sekali ya Boston Blue Clay, itu semua kelihatannya hal-hal yang menarik. Sayang kita lupa bahwa Bandung Lacustrin ini juga salah satu contoh yang unik, dan barangkali keberadaannya mirip dengan yaitu Lacustrin di kota Meksiko City. Nah, ini menarik. Ya, terutama nanti kita akan membahas juga tentang kegempaan. Lalu saya akan menceritakan mengenai karakterisasi dari Lacustrin di Bandung ini, termasuk juga di dalamnya adalah data-data in situ, apa impact-nya terhadap konstruksi. Saya rasa itulah pokok persoalannya. Saya akan mulai dengan introduction dulu. Pada saat ini boleh dikatakan banyak sekali pembangunan seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, terima kasih. Ya, jadi karena banyaknya development di daerah Bandung Basin Area, sebetulnya daerah yang untuk kota Bandung sendiri tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya sepertiga dari seluruh cekungan Bandung. Selainnya itu adalah milik kota Cimahi, Padalarang, dan juga adalah Kabupaten Bandung. Area ini terutama adalah dominasinya adalah Bandung Lacustrin. Nama lainnya adalah lake deposit ya, dan memang dari cara pembentukannya berbeda sekali, misalnya dengan aluvial. Kemudian banyak konstruksi yang sedang berjalan. Saya beruntung mendapatkan beberapa kesempatan untuk melakukan kajian pada beberapa daerah. Dari situ banyak pengalaman juga di dalam problem-problem konstruksi. Selain itu kita ingin mencoba mengkarakterisasikan bagaimana Bandung Lacustrin ini supaya bisa mensupport untuk desain dan analisis. Saya melihat adanya beberapa perencana atau engineer yang tidak tahu bahwa berbeda karakteristik, berbeda pula pendekatannya. Nah, dianggap semuanya sama. Ya, sebagai contoh nanti saya tunjukkan suatu data yang cukup mencengangkan, yaitu bahwa yang namanya secondary compression
di Bandung Lakustrin ini sangat tinggi. Akan saya tunjukkan di dalam data, kemudian diperlakukan hanya cukup dengan vertical drain saja. Di situ kita melihat adanya kekurangan di dalam pemahaman para praktisi untuk desain. Kemudian saya mengumpulkan data-data laboratorium dan data-data institut tes. Saya hanya akan menampilkan sebagian saja. Isunya adalah tentu saja sebagaimana halnya dengan tanah-tanah lunak, kita akan mempunyai isu dengan settlement dan konsolidasi. Lalu tadi saya sudah sebutkan, ground improvement dengan PVD saja tidak cukup. Nah, kalau kita sudah bicara tentang organik, maka preloading menjadi sangat penting. Ya, jadi kita jangan mengabaikan aspek preloadingnya, tidak hanya PVD saja, karena PVD hanya bisa menolong primary consolidation. Perilaku dari pondasi dangkal, perilaku dari pondasi tiang, dan impact daripada driven pile pada tanah-tanah lunak. Saya sepintas akan menyebut mengenai bagaimana seismic study untuk Bandung Lakustrin ini. Topik kedua adalah saya masuk kepada geologi, di mana secara geologi kota Bandung itu sebetulnya sebagian itu berada di daerah cekungan Bandung. Jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, ini adalah cekungan Bandung, di sini adalah kota Lembang, di sini di belakangnya banyak sekali gunung-gunung yang lain, seperti Gunung Malabar, Gunung Patuha, dan gunung-gunung lain. Ini semua memberikan kontribusi terhadap formasi daripada cekungan Bandung. Mengapa demikian? Proses pembentukannya adalah cekungan ini terbentuk pada kira-kira 6.000 tahun yang lalu, kemudian secara berangsur-angsur, ini menurut geologi ya, berangsur-angsur yaitu bahwa sedimen-sedimen masuk ke dalam sini ya. Tentu saja sebagai cekungan, maka cekungan ini mengumpulkan sejumlah air yang sangat besar. Jadi ini menarik sekali karena ini adalah merupakan suatu kolam yang sangat besar, maka sedimentasi di daerah cekungan Bandung ini akan merupakan atau membentuk yang dinamakan lakustrin. Dan kalau kita perhatikan, maka unsur daripada material yang jatuh di kota Bandung ini atau di cekungan Bandung ini banyak sekali berasal dari material vulkanik. Jadi ini menambah kompleks ya. Kita sepintas di sini melihat inilah yang dinamakan sesar Lembang, ya, panjangnya adalah 29 km. Ya. Lalu di sini terbendung adanya suatu daerah daerah sumber air yang kemudian merembes ke arah kota Bandung karena daerah ini merupakan material dari pasir tufa dan pasir-pasir inilah mempunyai permeabilitas yang tinggi kemudian mengisi. Jadi daerah ini diisi oleh air permukaan baik itu air hujan maupun groundwater. Nah setelah terisi baru tanah-tanah itu masuk sebagai endapan. Kalau kita perhatikan potongan geologinya di Jawa Barat, kalau ini kita potongan AA atau AB, nah ini diambil dari catatan geologi. Nah ini kita lihat, inilah yang dinamakan cekungan Bandung, di tengahnya itu mengalir Sungai Citarum dengan berbagai anak sungainya. Anak sungainya itu banyak, kalau kita ambil secara detail, ini kira-kira posisinya demikian. Ya, jadi di sebelah utara itu ada sesar Lembang, di sebelah selatan juga ada sesar-sesar lain yang kebetulan tidak seaktif sesar Lembang. Di sini terjadinya proses pembentukan yang dinamakan Bandung Lakustrin. Ini peta geologinya, jadi kalau kita lihat di Bandung Utara, ini kebanyakan adalah yang dinamakan alluvial fan, ini adalah merupakan sedimen-sedimen lahar dari gunung berapi, khususnya Tangkuban Perahu. Ya, kemudian di bawahnya inilah yang merupakan suatu area di mana cekungan ini diisi oleh material bercampur aduk ya. Material bercampur aduk. Kadang-kadang pada waktu ada gunung meletus, maka laharnya itu didepositkan di dalam area ini dan itu membentuk lensa-lensa. Jadi ini gambar potongannya kalau kita secara tidak berskala, ini adalah sesar Lembang ya. Jadi kalau kita lihat ini diperbesar. Ya, di sini banyak sekali yaitu daerah-daerah sumber air yang kemudian mengisi cekungan Bandung dan daerah sekitarnya. Ini sesar Lembangnya, ini potongannya, dan ini material ini biasanya merupakan material vulkanik. Misalnya yang di permukaan, ini adalah merupakan yaitu material yang berasal dari gunung berapi, khususnya Tangkuban Perahu ini.
Nah, sumber airnya memang berasal dari seluruh area, karena ini cekungan, maka baik area di sebelah utara maupun sebelah selatan, itu akan mengisi cekungan Bandung. Kalau kita perhatikan kondisi ini, ya, ini adalah merupakan semacam catchment area, atau merupakan suatu danau lagi ya, di sebelah utara kota Bandung, persisnya adalah sebelah utara kota Lembang. Jadi di sini juga merupakan area di mana air itu berkumpul, ya, sehingga groundwater-nya juga tinggi di sini. Saat ini seluruhnya sudah menjadi daratan, sedangkan ini adalah ada dua danau, yaitu yang dinamakan Danau Bandung Wetan, ini sebelah timur, dan Danau Bandung Kulon. Yang Bandung Kulon itu dibatasi oleh beberapa area, ini adalah daerah penambangan, ya, khususnya adalah di daerah Cimahi dan Padalarang. Ya, ini yang terkenal itu Pasir Nanjung, ya. Ini sebetulnya juga berupa lahar. Nah, kalau kita lihat ini adalah kaki-kakinya daripada Danau Saguling, ya, di mana airnya kemudian dialirkan keluar di sini. Ya, kemudian ditangkap lagi oleh bendungan Cirata, ditangkap lagi oleh bendungan Jatiluhur. Nah, yang saya ingin ceritakan adalah daerah ini saja, ya, karena daerah ini mungkin agak berbeda dengan daerah di sini. Yang Bandung Wetan yang menjadi pokok perhatian, karena disitulah banyak sekali pembangunan. Yang Bandung Barat itu sudah padat, ya. Yang ini sudah padat dengan penduduk. Peta ini diambil dari peta Belanda tahun 1929, ya, memang di situ dimunculkan adanya suatu danau, ya. Jadi ini adalah dinamakan Danau Bandung Purba, ya, dan mungkin nama Bandung sendiri itu adalah berkaitan dengan adanya danau ini. Kalau kita mencoba untuk mensimulasi, kira-kira pembentukannya adalah sejak 6.000 tahun yang lalu, ini secara berangsur-angsur, setiap tahun itu sedimennya bertambah demikian, kira-kira 3.000 tahun yang lalu hampir mengisi seluruhnya, kemudian 1.000 tahun yang lalu, ini Bandung Wetan, ini sudah terisi dengan penuh sedimen, sementara itu di sini masih berupa rawa-rawa, kemudian berkembang cepat. Ya, dengan berkembangnya kota Bandung ke arah barat, maka ini menjadi daerah padat penduduk, dan akhirnya memang diisi sebagian itu adalah oleh air dari Saguling. Jadi pembentukannya demikian. Saya mengutip laporan disertasi dari MAC Dam tahun 1994, ya, di mana kalau kita membuat potongan dari utara ke selatan, ini potongan inilah yang kita peroleh. Jadi rupanya di sini terbagi dua bagian kelompok besar, yang di atas, ya, ini karena sudah di atas muka air tanah, di atas groundwater, maka ini membentuk yang dinamakan yaitu dataran banjir atau floodplain. Sifatnya berbeda, ya, nanti kita akan perlihatkan sifatnya berbeda dengan yang dinamakan yaitu dengan lakustrin. Lakustrin yang di bawah, sayang sekali di sini pemboran hanya sekitar 10-15 meter. Ini yang dilakukan oleh Dam. Memang pada waktu itu disertasinya membahas tentang cekungan Bandung. Di dalamnya tentu saja adalah bagaimana kota Bandung itu seperti apa. Ya, ini kalau kita ambil dari Dam, ini adalah pelapisannya. Kita lihat di sini ada lapisan tanah lunak berselang-seling dengan lahar. Ya, di sini adalah lahar yang kuat, ya, dan cukup tebal. Ini biasanya kedalamannya sudah lebih daripada 30 meter. Nah, ini kira-kira area yang kita lakukan penelitiannya, memang tidak di seluruh area cekungan Bandung Wetan, tetapi hampir sebagian besar itu dicerminkan, ya. Sebetulnya ada beberapa daerah lain yang datanya saya ambil, namun tidak muncul di dalam batasan ini. Jadi kira-kira ya hanya sepertiga lah, ya, dari cekungan Bandung di kota Bandung saja. Kita akan masuk kepada bagaimana sifat-sifat daripada endapan danau di Bandung ini. Ya, saya akan mulai dengan data laboratorium, nanti saya akan tunjukkan bagaimana data in situ testingnya. Kebetulan di sana kami melakukan pemboran dengan SPT, kita melakukan CPT, sondir, dilatometer, dan sekaligus juga presyometer. Jadi datanya bisa dibandingkan satu sama lain. Ini kira-kira beberapa area yang ditunjukkan itu adalah data-data pemboran. Sebenarnya total lebih daripada 50 titik bor. Ini kita tersebar, ya, di mana-mana. Termasuk di dalamnya juga adalah pemboran untuk
Gelora Bandung Lautan Api, ini adalah Stadion Gede Bage. Sebetulnya banyak riset-riset yang dilakukan untuk Bandung Lakustrin ini, sayang jarang sekali yang secara khusus membedakan antara endapan danau dengan endapan aluvial yang lain. Ya. Yang paling kentara adalah memang dari studinya Dam, maaf ini 94 ini. Ya, lalu juga ada Scott Younger, dulu menjadi dosen di ITB, ini berbicara mengenai aspek geologinya, kemudian Prof. Aziz, lalu ini adalah beberapa mahasiswanya, termasuk di sini ada Rianto, ini Ibu Nuri, Secadiningrat, lalu Suratman, Bramantio, ini bicara semua tentang daerah di Cekungan Bandung. Saya mencoba mempelajari dan mengutip beberapa statement penting. Lalu kami sendiri juga melakukan beberapa pengujian, ini hanya salah satu di antaranya. Kemudian terakhir ini adalah ada penelitian dari salah satu mahasiswa S3 kami, Ibu Asri, di mana khusus bicara tentang karakterisasi tanah lunak untuk Cekungan Bandung menggunakan uji in situ. Ini beberapa hasilnya. Jadi kalau kita lihat mineralnya, ya di sini ada halloysite. Ini menunjukkan area ini adalah memang merupakan area yang mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh endapan dari vulkanik. Ya. Jadi ini adalah vulkanik sedimen. Begitu juga dari X-ray, itu sama saja hasilnya ketemu halloysite. Kalau kita mengacu kepada data dari Wesley, itu juga beliau menceritakan tentang beberapa mineral untuk daerah-daerah tanah-tanah vulkanik di Jawa Barat. Kemudian secara mikroskopik, ini kalau kita lihat endapan di Cekungan Bandung, bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini blocky, ya. Jadi seperti blok-blok besar-besar, lalu di sini dikelilingi oleh partikel-partikel bentuknya mungkin antara lanau dan lempung. Ya, mungkin sebagian besar itu sebetulnya lanau, tapi lempungnya meskipun sedikit, dia mempunyai peranan yang sangat tinggi. Yang menarik adalah bahwa rongganya itu demikian besar. Ya, nanti kita akan tunjukkan angka void ratio-nya itu mencapai lebih daripada 4, rata-rata adalah antara 4 sampai dengan 8. Itu void ratio-nya. Jadi itulah perbedaan khusus dengan Bandung Lakustrin. Ini adalah foto SEM, di mana ini adalah merupakan tadi blok-blok elemen, bentuknya adalah tidak beraturan, ya, ada yang bentuknya plat, ada bentuknya bulat, lalu void-nya sangat tinggi. Lalu dari XRD, ini juga dari X-ray, kita juga bisa mendapatkan mineral yang sama. Ini adalah pembentukan mineralnya. Kami juga, ini Ibu Asriwianti Desiani, ini juga melakukan yaitu loss of ignition. Jadi ini untuk mengetahui berapa kandungan organiknya. Ini kalau kita lihat dari 4 sampel yang diambil, itu kita dapatkan rata-rata antara 9 sampai 19%. Ambillah antara 10 sampai 20%. Memang belum bisa dinamakan sebagai tanah organik, karena untuk dinamakan tanah organik, itu kandungan organiknya sekurang-kurangnya 25%. Nanti kalau lewat 75% itu sudah masuk gambut. Nah ini boleh dikatakan ini adalah lempung yang mengandung organik. Nah inilah data-data yang terkumpul. Jadi kalau kita bicara mengenai water content, di sini kita dapatkan water content-nya itu sangat tinggi, mencapai kira-kira 300%, ya, antara 50% sampai 300%. Kemudian di sini juga adalah kita lihat void ratio-nya, ya, itu mulai dari 1,5 kira-kira sampai dengan 8. Ya. Yang rentangnya sebenarnya paling banyak antara 4 sampai dengan 8. Jadi demikian besar void ratio-nya, itu mulai kedalaman 0 sampai kedalaman 30 meter. Sebetulnya di kedalaman 20 meter ini ada sisipan, ini tidak terlihat di sini, ada sisipan yaitu lempung teguh, ya, lempung medium sampai teguh, tapi tebalnya hanya 3 sampai 5 meter, ini tidak dimunculkan. Yang ini material lahar sebenarnya, tebalnya antara 5 sampai 8 meter. Nah inilah yang pada saat ini dijadikan tumpuan untuk bangunan-bangunan tinggi. Pada umumnya bangunan tinggi itu ditumpukan di 30 meter sampai dengan 40 meter. Kalau kita memancang, umumnya kita hanya mencapai kedalaman antara 30 sampai 33. Pernah ada pemancangan yang kita lakukan untuk misalnya simpang susun, itu
pernah kita sampai kedalaman 50 meter. Jadi tergantung lensanya ini tebal atau tipis. Ya. Tapi yang menarik adalah dari semua data pemboran yang kami kumpulkan, ternyata yang unik adalah antara 0 sampai 43 meter atau 45 meter. Ini paling unik, yaitu nilainya paling tinggi. Jadi ini rupanya proses pembentukan endapan danau yang pertama. Kemudian ada lahar, ini mungkin letusan gunung berapi, laharnya masuk kemari. Kemudian di sini adalah merupakan tanah endapan danau yang berikutnya, yang lebih muda. Umumnya di sini antara 30 sampai dengan 40 meter ini relatif sudah mulai teguh, walaupun angka porinya masih tinggi. Nah, karena saking tingginya ya angka pori dan saking tingginya water content, saya coba memplotkannya dalam skala logaritma di sini. Tapi kelihatan di sini adalah antara kira-kira 50 sampai dengan sekitar 300 ya. Sedangkan di bawahnya ini normal. Ini adalah lempung yang normal. Dugaannya adalah bahwa ini adalah merupakan dasar daripada danau. Jadi dasar danaunya sangat mungkin pada kedalaman antara 42 sampai 48 meter. Ini adalah kira-kira endapan danaunya paling dalam di sana. Sementara itu, kalau kita makin ke utara atau makin ke selatan, endapan danaunya itu semakin dangkal. Jadi paling dalam itu kira-kira pada daerah Jalan Soekarno-Hatta, ya, atau mungkin di dekat jalan tol, yaitu tol Padalarang Cileunyi. Kita lihat di sini plastik limitnya sangat tinggi, begitu juga liquid limitnya. Ya. Liquid limitnya itu mencapai 350%. Nah, ini semuanya berada atau berkumpul pada area sedalam 45 meter kira-kira. Nah, kalau kita coba menggunakan Casagrande Plasticity Chart, ini yang menarik, batasan yang dimunculkan oleh USCS, Unified Soil Classification System, itu adalah batas atasnya 100%, liquid limit, lalu batas atas dari indeks plastisnya itu 60%. Ya. Jadi ini adalah yang muncul di dalam USCS. Kemudian yang menjadi persoalan adalah tanah kita jauh di sini. Ya. Kalau kita bicara tentang high plasticity, itu kita bicara tentang angka liquid limit 50%. Sementara itu liquid limit kita sampai 350%, bahkan mungkin lebih. Jadi ini saya menamakan extremely high plasticity. Nah, apakah garisnya Casagrande ini dapat kita perpanjang? Ini menjadi pertanyaan ya. Karena kalau dari sifatnya ini banyak clay-nya. Kalau dari kurva ini seakan-akan ini masuk ke dalam kelompok silt ya. Tapi kalau kita lihat banyak dipengaruhi oleh clay. Nah, kemungkinan besar kalau kita lihat karena ini adalah banyak alopen dan banyak material vulkanik yang lain, maka ini sifatnya memang menyerupai tanah-tanah vulkanik yang tenggelam di dalam air. Lalu data-data dikumpulkan antara water content dengan nilai dari kohesinya. Memang pada umumnya kalau kita lihat karena water content-nya tinggi di sini kekuatan gesernya rendah, biasanya berkisar antara 5 sampai 10 kPa saja. Lalu kalau kita mencoba untuk mencari nilai dari kompresi ya, indeks kompresi. Umumnya kalau kita bicara mengenai indeks kompresi tanah lempung yang sudah termasuk kompresibel, itu jatuhnya di angka sekitar 0,5 sampai 0,9. Angka itu sudah termasuk sangat tinggi, 0,5 sampai 0,9. Ya, ini kalau kita lihat indeks kompresinya bisa mencapai nilai sampai dengan 4. Mengapa? Karena void-nya sangat tinggi. Ya, jadi kalau saya pindahkan, ya, yang kedalaman 0 sampai 42 meter ini kita pindahkan, atau ya 42,5 meter kita pindahkan. Nah, ini datanya adalah di sini. Ya, ada tren seperti ini, di mana angka porinya itu mulai dari 1,5 sampai 8, lalu indeks kompresinya itu bisa mencapai lebih daripada 2,5 atau 3. Ini belum saya extend. Ya. Sedangkan yang bagian bawah, yaitu antara 42 meter ke bawah, ini masuk kepada lempung yang normal. Jadi sangat mungkin memang ini adalah merupakan dasar daripada danau, ya. Dasar danaunya di situ. Nah, disinilah yang menarik. Kami mencoba untuk, jadi ini adalah disertasinya Ibu Asri ya, melakukan creep test. Jadi pada tekanan sekitar 100 kPa di sini,
kita melakukan creep ya. Dan ini dilakukan creep dalam jangka yang cukup lama. Sampel A itu adalah yang masuk di dalam floodplain. Jadi ini masuk di dalam dataran banjir. Sedangkan sampel B dan C ini adalah sampel yang masuk sebagai lacustrine. Nah, ini startnya dari nilai 3,5 ya. Nah, biasanya kita melakukan plot itu E terhadap log P. Lalu kita tidak sadar apa yang terjadi sebenarnya. Nah, teman-teman kalau kebetulan mempunyai pekerjaan di Kota Bandung dan berada di daerah Cekungan Bandung, saran saya juga melakukan plot, yaitu hubungan antara strain versus tegangan. Jadi ini adalah strain versus tegangan. Apa yang kita lihat itu sangat menarik ya. Jadi kalau ini kita lihat pada daerah ini meskipun juga dilakukan creep test, ini pada area dataran banjir ya, ini normal ini adalah merupakan suatu kondisi yang relatif normal ya, walaupun nanti kita lihat bentuk daripada settlement curve-nya itu tidak menyerupai terjagi. Tetapi yang lacustrine ya, ini di sini dilakukan creep. Mungkin kalau dilakukan creep lebih lama lagi itu akan lebih besar lagi penurunannya. Yang menarik adalah pada beban 800 ini 400 kPa ya, ini adalah sampel C, ini adalah sampel B 800 kPa, hanya 8 kg loh ya. Kita sudah mencapai suatu regangan sampai kira-kira hampir 60%. Apa artinya? Artinya kalau kita memberikan beban sebesar 800 kPa atau 400 kPa dan tebal dari lacustrine kita itu 10 meter, kita akan mempunyai settlement itu sampai 6 meter. Itu tentu saja mengagetkan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai strain, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diplot, karena dari sini kita mempunyai image mengenai berapa regangan yang akan terjadi pada berbagai level tegangan. Ya, misalnya kita punya 200 kPa saja bebannya, ini sudah sampai 30% gitu ya. Jadi kalau itu 10 meter ya, dalam praktek kenyataannya itu sampai 30 meter lacustrine-nya. Jadi kita akan mengalami settlement yang sangat besar. Nah, perhatikan data yang kami coba tampilkan di sini. Ini adalah data konsolidasi, di mana yang paling atas ini adalah floodplain. Ya, kita lihat di sini relatif ya, ini adalah strain ya, ini relatif kecil ya, maksimal hanya 4% ya. Di sini lebih besar lagi ya, jumlahnya lebih besar, tapi ini baru sampai 100 kPa ya. Ini yang tadi saya tunjukkan, yang mencapai 60% itu adalah yang 800 kPa. Ini yang 100 kPa, dengan 100 kPa saja kira-kira kita mempunyai risiko strain sebesar kira-kira adalah 15-16% ya, 15%. Nah, yang menarik adalah lengkungnya itu akan kelihatan aneh ya. Ini lebih menyerupai lengkung organik, tanah-tanah organik. Jadi kalau kita lihat, kira-kira mungkin primary-nya ada di sini, ya, kemudian di sini ada secondary, nah lalu masuk kepada tertiary. Mengapa? Nah, perhatikan bahwa sampel ini diuji sampai 80.000 jam. Ya, kalau kita hitung 80.000 jam itu kira-kira sekitar 2 bulan. Jadi kalau kita teruskan uji konsolidasi ini sampai berbulan-bulan, itu creep-nya akan besar dan memunculkan yang namanya tertiary. Nah, ini istilah ini muncul pertama kali oleh Mesri ya, di dalam beberapa artikelnya. Mesri bercerita juga mengenai tertiary. Nah, ini masih beyond ya, ini seringkali tidak kita perhitungkan ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat peristiwa Gelora Bandung Lautan Api, itu sempat heboh karena sesudah beberapa saat di sana banyak sekali retakan, walaupun gedung utamanya tidak rusak ya, tapi gedung-gedung appendiknya itu rata-rata retak karena masih turun ya. Padahal di situ sudah dilakukan perbaikan tanah menggunakan vertical drain. Mengapa? Nah, itu ya, komentar saya waktu itu adalah karena vertical drain itu hanya menolong primary-nya saja. Secondary-nya belum masuk. Nah, untuk mengatasi secondary bagaimana? Preload-nya diperbesar. Karena dengan preload itu secondary bisa kita kurangi.
Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk yang mendesain pada Bandung Lakustrin ini atau cekungan Bandung, ini kita harus hati-hati, tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan primary consolidation. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya di sini ya, itu secondary-nya sudah mulai pada B dan C itu kira-kira 10%. Jadi pada beban 100 kPa itu 10% itu adalah primary, sisanya yang 3 atau 3,5% itu adalah secondary. Ya, tergantung ya, kalau primary-nya sudah 1 atau 2 meter bahkan ya, kalau di sana rata-rata 2 meter untuk timbunan 5 meter itu berarti secondary-nya akan tinggi. Ini yang jarang kita perhatikan. Ini adalah nilai-nilai C alpha dari berbagai data bore. Ya, ini hanya diambil beberapa lokasi saja yang memang bervariasi sekali. Ya, ini dari kecil ke besar. Dan pada umumnya kita selalu mencoba atau ingin melihat berapa rasio daripada C alpha dan CC. Ini seringkali digunakan oleh Mesri itu untuk menghitung bagaimana proses settlement sekunder sesudah primer ini selesai. Baik, saya akan masuk kepada karakterisasi daripada cekungan Bandung ini, tanah di cekungan Bandung ini dengan in situ testing. Nah, mengapa in situ testing menjadi penting? Karena pada tanah-tanah lunak sangat sulit mendapatkan tanah-tanah yang betul-betul undisturbed. Itu sangat sulit. Pengalaman kami begitu kita ambil, water content-nya kan tinggi ya, 300%. Itu dalam kurun waktu 1 minggu, apalagi kalau kita menyimpannya itu tidak hati-hati, water content-nya berubah secara drastis. Jadi memang harus sangat hati-hati. Ini problem utama ya. Oleh karena itulah maka belakangan ini saya lebih menggantungkan data-data itu berdasarkan data in situ. Dalam hal ini kita bisa menggunakan SPT, tapi SPT ini rendah, biasanya agak sulit ya, nilainya 0. CPT ini bagus, terutama kalau elektronik, karena bisa mengukur sampai dengan serendah-rendahnya sampai 0,1 kg per cm². Dilatometer itu merupakan satu choice yang cukup baik, karena dilatometer itu dia dipenetrasikan lalu dikembangkan blade-nya ke arah horizontal. Yang paling baik tentu saja pressiometer. Karena pressiometer ini kita mendapatkan stress strain secara lengkap. Ya, baik, saya akan masuk ke kelompok ini. SPT saya rasa tidak usah saya ceritakan ya, pada umumnya semua orang sudah memahami bagaimana SPT dilakukan. Lalu ini hanya contoh saja, ya ini kalau kita lihat, ini adalah salah satu pemboran di salah satu proyek. Ini adalah nilainya SPT-nya 0, kedalaman 20 sampai kira-kira 25, ini ada lensa. Ini ada lensa, sebetulnya ini hanya 3 meter saja, lalu kedalaman 30 meter ada lensa yang agak tebal. Rata-rata sekitar 8 meter, inilah yang menjadi tumpuan utama untuk pondasi dalam. Ya. Kalau dia tembus, maka masuk sampai 50 meter. Ya. Hasilnya kalau kita bandingkan, ini nilai SU-nya dari pressiometer. Ya. Ini hanya ada beberapa, kebetulan kira-kira rentangnya antara 1/15 sampai 1/5, ini dalam satuan kilogram per cm². Jadi kalau 1/5 itu kira-kira 20 N ya. Jadi sangat tinggi ya. Di sini adalah kira-kira 6 N ya. Yang paling rendah itu 6 N. Jadi kita memang sering menggunakan sondir mekanis seperti ini. Ini adalah sondir Begeman. Tapi yang saya cerita adalah yang ini. Ini adalah sondir elektronik, di mana di dalamnya dilengkapi dengan friction. Oh, yang ini maaf, yang ini. Ya, ini adalah elektrik, ini adalah elektronik. Bedanya apa? Di sini ada motherboard ini, yang elektronik. Jadi data-data diproses di sini. Ya, ini adalah friction sleeve, ini adalah tip. Nah, tipnya itu nanti punya batu pori. Batu porinya bisa di depan, ya, di depan konus, bisa di bahu, bisa juga di belakang. Nah, yang populer adalah yang di sini, karena kalau di depan ini mudah rusak. Nah, dengan data ini kita bisa mendapatkan perilaku tanah. Nah, perlu saya tekankan bahwa yang diperoleh dengan chart Robertson ini bukan ya, ini bukan jenis tanah ya, bukan jenis tanah. Ini adalah jenis perilaku tanah, soil behavior type. Jadi saya ingin menceritakan juga ya, pada waktu saya masih sekolah, saya ingat bahwa banyak sekali
istilah-istilah yang menggunakan USCS, Unified Soil Classification System, tapi behavior-nya tidak sama. Misalnya ya, kita punya clay sand. Clay-nya 30%, sand-nya 70%. Tapi kalau kita cek perilakunya, itu bukan sand, itu clay. Jadi harusnya namanya sandy clay kalau dari behavior-nya. Nah, ini yang saya maksud ya. Kemudian memang kebetulan Robertson dengan saya belajar CPTU atau CPTU ini bersama-sama, yaitu pada tahun 83. Saya belajar dengan beliau itu dengan profesor ini gurunya Pak Robertson, yaitu Campanella ya. Tapi beliau retired, kemudian Robertson yang melanjutkan. Beliau banyak sekali produktif di dalam penelitian CPT. Jadi sekali lagi ini adalah soil behavior type, diberi singkatan SBT. Ya. Ini kalau kita runtut, mulai dari yang kecil ini adalah yang paling sensitif, organik, tanah clay, yang nilainya paling besar itu adalah yang paling kasar. Jadi yang dari halus ke kasar. Tapi sekali lagi, kalau kita menamakan silty clay, mungkin tanahnya adalah sandy silt atau sandy clay. Ini bisa saja. Ya. Prinsipnya adalah menurut beliau ini adalah yang penting kita menggunakan data-data ini adalah untuk behavior, jadi untuk engineering purpose ya. Nah, jangan kaget kalau nanti hasil tidak sama dengan bor ya, karena memang behaviornya yang penting. Dari data yang terukur yaitu tahanan ujung, gesekan selimut dan tekanan air pori, kita bisa mendapatkan net resistance-nya di sini. Nah, ini adalah net resistance, yaitu nilai tahanan ujungnya dikoreksi ya, karena ini ada tekanan air pori yang mendorong ke arah luar, jadi di sini berkurang sedikit. Lalu ada tekanan ekses, yaitu U2, ini di bahu, dikurangi dengan U0, U0-nya dihitung ya, karena elevasi dari airnya mudah diketahui. Kemudian ada pore pressure ratio, ini adalah delta U dibagi QT dikurangi sigma vertikal. Lalu ada friction ratio, itu adalah Fs dibagi QC. Nah, ini alat-alat elektronik seperti ini. Nah, yang menarik adalah pada uji CPTU, pada suatu kedalaman tertentu, kita bisa melakukan uji disipasi. Jadi di sini pore pressure kita biarkan ya selama beberapa waktu, biasanya 2 jam. Di sini kita akan mendapatkan yaitu nilai daripada disipasinya ya. Jadi kalau disipasinya cepat, berarti dia itu adalah high permeability. Kalau disipasinya lambat, itu adalah low permeability. Jadi biasanya bisa digunakan untuk mencari CH, ini adalah koefisien konsolidasi dalam arah horizontal. Umumnya kita mengambil pada nilai tekanan air pori pada saat 50% disipasi. Jadi maksudnya demikian, kalau U0-nya adalah 100 kPa, lalu tekanan air porinya kita baca misalnya itu adalah 600 kPa, maka kita mengambil yaitu antara 600 dikurangi 100 ya. Jadi itu adalah turun 250 ya, artinya kita pada nilai 350 kPa disitulah kita membaca nilai T50. Lalu dari T50 kita bisa memperkirakan nilai daripada hydraulic conductivity dan juga bisa menghitung harga dari CH. Ini contoh-contoh saja. Jadi kebetulan ini salah satu contoh di daerah Gede Bage. Kami melakukan 4 CPTU dan 4 di MT. Sayang sekali kedalaman disipasinya tidak sama. Tapi yang menarik adalah bahwa disipasi pada CPTU maupun pada dilatometer hasilnya sangat mirip. Misalnya contoh di sini ini kedalamannya tidak sama. Kita ambil yang kedalaman sama, misalnya ini kok tidak lihat yang kedalamannya sama ya. 2, 3. Oh ya, kebetulan ini dalam, ya maaf, tapi rentangnya itu hampir sama. Kebetulan ada beberapa data dari proyek yang lain, kami compare antara CH dengan dilato dan dengan CPTU. Ya, ini contoh yang saya tampilkan kebetulan pada kedalaman yang berbeda. Nah, ini beberapa data yang lain ya, misalnya pada area 2, sini kita dapat untuk CPTU kedalamannya itu ya, kita plot. Hasilnya memang ada kemiripan dengan yang diperoleh dari dilatometer. Nah, yang menarik adalah ternyata ada laporan dari Pak Hasanuddin, kalau tidak salah dari ITB, beliau bercerita tentang adanya ground subsidence
di daerah Cekungan Bandung. Nah, tapi biasanya perhatian beliau itu selalu kepada dampak daripada penarikan air tanah, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan groundwater-nya itu tidak berubah sebenarnya. Saya malah terpikir kemungkinan sekali ground subsidence itu terjadi karena memang tanah-tanah di situ masih berkonsolidasi. Jadi tanah itu masih berkonsolidasi, jadi tidak adanya penarikan air dengan pompa, tetap konsolidasi terjadi dan tetap terjadi ground subsidence. Nah, yang menarik adalah apakah kita bisa mendapatkan informasi dari CPTU? Jawabannya bisa, ya. Kebetulan saya sangat intens melakukan penelitian untuk mendapatkan derajat konsolidasi dari CPTU. Ada perbedaan menarik di sini. Kalau CPTU ini kita lakukan pada tanah yang sudah selesai berkonsolidasi, ya, normally consolidated atau slightly consolidated, umumnya kita hanya mengukur tekanan air pori, ekses, dan tekanan hidrostatik. Tapi kalau tanah itu masih konsolidasi, maka di sana ada initial excess pore pressure. Jadi ada 3 bagian, yaitu U0, itu adalah tekanan air pori hidrostatik, ada tekanan air pori residual, yaitu sisa tekanan air pori, kemudian ada tekanan air pori akibat penetrasi konus. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya melakukan pekerjaan ini pada beberapa proyek. Salah satu diantaranya itu adalah di Delta Mahakam, di mana kami melakukan dissipation test karena di sini ada reklamasi dan saya ditanya berapa derajat konsolidasinya. Maka salah satu cara adalah demikian. Kalau kita punya disipasi, ya, di mana tanah ini adalah normally consolidated, maka kalau kita teruskan berhentinya itu pada U0. Jadi berhentinya pada nilai UF. UF itu adalah sama dengan U0. Artinya di sini tidak ada tekanan air pori residual. Tidak ada tekanan air pori residual. Ya. Jadi pengukuran tekanan air pori itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu hydrostatic pore pressure, lalu residual excess pore pressure, lalu delta UP, yaitu excess pore pressure akibat penetrasi. Nah, bagaimana membedakannya? Mari kita lihat pada daerah yang direklamasi. Kalau kita disipasikan, ini berhenti pada UF, UF-nya masih lebih tinggi daripada U0. Maka selisihnya inilah yang dapat kita artikan sebagai tekanan air pori residual. Dari sini kita bisa menghitung derajat konsolidasi, yaitu 1 dikurangi dengan delta UT, ya, delta UT-nya ini adalah delta U residualnya, dibagi dengan delta sigma. Kira-kira demikian kalau dari teori konsolidasi. Jadi kita tahu, tapi pada kedalaman tertentu, ya. Jadi kalau kita mau, kita lakukan 3 kali disipasi pada beberapa kedalaman, kita akan membentuk isokron. Dari isokron kita bisa menghitung derajat konsolidasi cukup akurat. Ya. Ini saya publikasi di Atlanta pada tahun 2008, yaitu pada konferensi mengenai soil behavior. Nah, kalau disipasinya itu tidak sampai tuntas, ya, misalnya di sini tidak sampai dengan UF, biasanya karena hanya 2 jam, kita bisa memperpanjang. Ya. Nah, caranya adalah misalnya kita menggunakan teknologinya adalah dengan misalnya mendekati dengan kurva hiperbola. Ya, nanti kita plot, nah, lalu kita bisa dapat, kita extend, kita dapatkan UF. Ini contoh, ini adalah contoh yang di sana. Lalu kita dapatkan di sini adalah U finalnya adalah 0,08 megapascal. Kira-kira ini adalah 80 kPa. Sementara itu adalah U0-nya adalah di sini 0,05. Jadi selisihnya inilah yang saya sebut residual. Ya, delta U-nya ketemu, delta sigmanya diketahui, maka derajat konsolidasinya ketemu 62%. Hati-hati, ini derajat konsolidasi pada kedalaman 10 meter. Ya. Berapa konsolidasi rata-ratanya? Ya harus kita buat isokronnya. Ya. Karena itulah maka pada tahun 2012 saya mulai mencoba untuk melakukan penelitian, kemudian dipublikasi tahun 2013, lalu 2014, lalu 2016 ya kami publikasi. Kita mendapatkan hubungan antara OCR dengan BQ. Jadi kalau BQ-nya itu tinggi, ya lebih dari 0,7, maka indikasinya adalah under consolidating. Jadi kalau ke sini under consolidating,
Kalau ke sini kita bicara tentang OCR. Ya, kalau OCR-nya lebih dari 1. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan nilai BQ-nya itu adalah katakan di sini 1,5, kita plot kemari, kita dapatkan angka 0,6, artinya derajat konsolidasi 60% pada kedalaman itu ya, pada kedalaman itu. Nah, karena BQ diukur sepanjang kedalaman, maka kita bisa menghitung derajat konsolidasi sepanjang kedalaman. Ya. Jadi lengkung ini kalau kita cari rumusnya adalah ini, OCR 1 dibagi 1,2 kali BQ plus 0,1. Ya. Pada pertemuan di Taipei, saya ketemu dengan Tom Lun dan ketemu dengan Profesor Paul Min. Saya tanya, mereka ternyata baru tahu ya, mereka belum pernah meneliti tentang under consolidating. Tapi sekarang mulai menjadi tren ya. Mulai menjadi tren. Ini adalah waktu ya. Iya. Ya, baik. Baik, saya percepat, Pak. Jadi ini contoh ya. Jadi ini kalau kita melihat ini adalah target ya. Kita dapat nilainya di sini adalah lebih rendah daripada Kise target. Frictionnya juga ini adalah target, normally consolidated. Ini adalah pore pressure, ini BQ-nya. Saya menggunakan BQ star, tapi mungkin kesempatan ini saya belum bisa menerangkan. BQ star saya publikasi 2016 di Australia, dan ini lebih bagus ya daripada BQ. Nah ini lebih dari 0,7. Kita bisa menghitung derajat konsolidasi versus kedalaman, kita bisa menghitung berapakah residual settlement. Ya, misalnya dalam contoh ini, residualnya adalah 24 cm. Ya. Saya rasa contoh-contoh yang lain sama saja, ya saya lewatkan saja. Yang di lato juga sama saja, ya. Di lato itu kita mengukur 3 besaran, yaitu P0, ya, pada waktu dia posisinya adalah masih belum berkembang, P1 adalah berkembang 1,1 mili, kemudian P2 yaitu pada waktu dikempiskan kembali, yang diukur adalah tekanan air pori. Ya, jadi dengan dilatometer kita bisa melihat klasifikasi tanah, ya, yaitu kalau di bawah 0,6 ini adalah clay, 0,6 ke 1,8 adalah silt, di atas 1,8 itu adalah sand. Lalu berbagai teori digunakan untuk menghitung Kenneth OCR SU. Ya. SU-nya juga bisa dihitung. Ya. Ini contoh yang dilakukan di Cekungan Bandung, ya ini adalah P0-nya, ini P1, hati-hati ini skalanya 10, ini 30 ya. Ini adalah P2. Nah, P2 inilah sama dengan tekanan air pori excess ya. Tekanan air pori total ya. Total. Ya, ini contoh pengolahannya. Jadi ada ID untuk menentukan jenis tanah, ada KD untuk menentukan Kenneth, ada ED itu adalah modulusnya. Dari sini kita dapat Kenneth ya, ini 0,5, lalu dapat OCR ya. Kalau kita lihat di sini memang OCR-nya kurang dari 1 ya. Jadi di sini ada under consolidation. Jadi baik CPTU maupun dilatometer itu sama. Saya lanjut, ini perbandingan saja ya. Yang biru ini adalah dilatometer, yang merah ini adalah dari CPTU. Hasilnya sangat mirip ya. Jadi kita melihat bahwa nilai U2 daripada CPTU itu mirip dengan nilai, cuman yang di atas saja yang berbeda. Nah ini mungkin sesuatu yang belum saya teliti mengapa terjadi perbedaan itu. Baik CPTU maupun dilatometer bisa digunakan untuk menentukan nilai daripada koefisien konsolidasi. Ini beberapa contoh dari dilatometer dan dari CPTU. Kita compare hasilnya cukup mendekati. Untuk pressiometer saya rasa saya skip saja ya. Jadi intinya adalah kita memasukkan probe ke dalam tanah, lalu kita kembangkan, kemudian kita mencari hubungan antara pressure dengan radius atau dengan volume. Ya, maka di titik ini kita mendapatkan P0-nya, di sini kita mendapatkan yield, kemudian di sana kita mendapatkan limit pressure. Ya, mungkin teman-teman yang belum terbiasa bisa melihat beberapa referensi. Yang menarik adalah kita mencoba untuk mencari hubungan SPT dengan modulus pressiometer. Kita ketemu E-nya adalah 11N dalam satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, keuntungan daripada pressiometer, kita bisa melakukan load unload. Dan kalau kita perhatikan, antara load dan unload, modulusnya berbeda jauh. Ya. Bisa sampai 5 kali lipat. Ya. Ini kira-kira 3 kali lipat, ini 5 kali lipat. Jadi ini adalah loading, ini adalah unloading. Ini adalah yang nilai SPT-nya 5, ini SPT-nya sudah 30, ini adalah yang di bawah ya. Jadi ini lakustrin tapi yang sudah keras, ini lakustrin yang masih lunak. Ya, ini beberapa cross section, biasanya bentuknya demikian.
20 meter ada lensa, kemudian ada tanah lunak lagi sampai medium, kemudian ada lensa berikutnya 30 meter, nah kemudian ada tanah yang relatif teguh ini ya. SPT-nya biasanya antara 10 sampai lebih daripada 10. Ya, biasanya ditempatkan di sini. Jadi biasanya kalau bangunan itu kurang dari 5 lantai, tiangnya cukup di 20 meter. Ya, kalau dia lebih dari 5 lantai sampai 12 lantai, umumnya dimasukkan di kedalaman 30 meter. Kalau bangunannya lebih tinggi lagi, kita masukkan di 40-50 meter. Nah, tapi beberapa area seperti di daerah Cekungan Bandung Utara, hasilnya demikian ya. Jadi ini tanah lunak, ini keburu ada lahar, lalu ada tanah lunak lagi di bawah. Jadi kalau kita melakukan pun menggunakan PVD, yang di sini tidak tertembus oleh PVD. Nah ini tantangannya ya. Ini lunak, tapi ini ada lensa. PVD ini tidak masuk ke bawah. Ya itu mungkin nanti jadi satu PR ya. Nah terakhir saya akan bicara tentang impact. Kita lihat. Mohon maaf Prof, ini habis 1 menit lagi Prof. Oke. Baik. Siap. Saya langsung ke konklusi ya Pak ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana. Lalu kita juga mempunyai kasus tiang, dan ini tiang cukup menarik karena tiangnya rata-rata panjang, dan yang menarik adalah kita bisa melakukan karena kita takut ini ya SPT-nya 0, kita takut terhadap tarik ya, maka kita menggunakan yaitu yang dinamakan continuous monitoring. Kita dapat daya dukung, kita dapat tegangan tarik, kita dapat tegangan tekan, lalu kita bisa menghitung berapa jumlah blow ya, dan berapa kedalaman ya, kedalaman 33 dan jumlah blow. Misalnya cukup 600 blow. Ya, ini menarik untuk dipelajari. Loading test menunjukkan bahwa tanahnya daya dukungnya tinggi. Meskipun di sini lebih daripada 25 mili, ini sudah 30 mili, tapi dia masih relatif ya, disebut elastik ya. Jadi kalau kita perhatikan, memang daya dukungnya yang terutama di bawah. Di sini terjadi kompresi yang cukup besar ya. Di sini kalau saya perhatikan, ini bisa saja ya, kompresi itu mencapai 15 mili, kompresi tiangnya sendiri. Ya. Baik, yang seismik mungkin saya tidak sempat menceritakan ya, tetapi di sana dilakukan juga kajian seismik, kita mendapatkan downhole seismiknya kita lakukan pada salah satu proyek. Kemudian saya minta kebetulan waktu itu PT Geoprima mendapatkan itu adalah merupakan spektranya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa terkejut ya, di sini spektranya memang menjadi lebih panjang ya, sehingga kalau kita perhatikan gedung-gedung tinggi ini akan memiliki beban yang sangat besar. Baik, sebagai konklusi, pertama adalah bahwa berdasarkan geologi dari Cekungan Bandung, kita dapat menyimpulkan bahwa riset-riset di area itu menunjukkan bahwa daerah Bandung itu mempunyai dasar elevasi danonya adalah di 660 sampai 668 meter. Atau kira-kira ketinggiannya atau kira-kira sekitar 42 sampai 48 meter di bawah permukaan sekarang. Ya. Di atasnya adalah floodplain yaitu dataran banjir, lalu di bawahnya adalah lacustrin. Stratifikasinya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian Bandung lacustrin itu sendiri adalah lunak ya, sampai kedalaman 20%, water content-nya di atas 200%, CC-nya bisa mencapai 4 ya, void ratio-nya di atas 4. Lalu dia punya organic content, jadi kita harus hati-hati dengan C alpha ya. Lalu in situ test juga menunjukkan data-data yang cukup menarik dan mungkin dapat lebih diandalkan untuk desain. Beberapa metode konstruksi ditunjukkan di dalam beberapa gambar. Demikian ya. Terima kasih Pak Moderator, mohon maaf kalau saya kelebihan waktu. Terima kasih Prof.